Nama saya Junita Handayani. Saya berasal dari Muara Bungo, Provinsi Jambi. Saya sehari-hari seorang PNS. Saya akan beri sedikit cerita. Bilang Sabtu ini nyawa kedua buat suami saya. Mungkin saya jadi orang yang sirik karena saya menduakan Allah. Tapi memang kenyataannya Sabtu telah membuat suami saya sembuh dan sehat. Keluhannya apa, Bu? 3 tahun suami saya sakit mah kronis, infeksi paru, liver, komplikasi pokoknya, dan ditangani oleh dokter Jerry Hutaga. Akhirnya suami saya bolak-balik rumah sakit, 2 hari keluar masuk lagi, 2 hari keluar masuk lagi. Terakhir dia di ICU 5 hari. Karena rumah sakit Muara Bungo bukan dikatakan tidak sanggup, tapi saya tidak puas. Kami dirujuk ke Kramat Jati, Jakarta. Saya tidak punya saudara di Jakarta, saya minta di Medan saja karena mertua saya di Medan. Karena saya sudah punya anak 3, waktu itu 2. Jadi kalau ada mertua kan bisa bantu. Sampai di Medan, suami saya dirawat 26 hari tanpa perubahan yang berarti. Setiap malam harus pakai oksigen, panas tinggi, dan kemudian saya stres karena saya diberi vonis oleh Dr. Zulhairi, spesialis penyakit dalam. Suami saya 2 bulan lagi katanya. Waduh, saya lagi hamil lagi 4 bulan. Setiap hari saya menangis membayangkan anak yang ada 2, mana lagi hamil. Dulu saya jelaskan suami saya sakit sebenarnya karena kesalahan sendiri, pola hidup yang tidak sehat. Suami saya seorang polisi, serse, tahu kan orang serse di mana? Bandelnya minta ampun. Betul, suami saya. Tapi saya ikhlas. Sampai dia sakit saya merawat sendiri, bukan Bang Tongin di luar yang merawat. Banyak mungkin dan temenin dia waktu jadi Bang Toyib. Saya lupakan, maafkan, maju terus. Dan saya pikirkan apa? Saya bukan mencari suami yang baik, tapi saya ingin jadi istri yang terbaik. Kalau saya cari suami yang terbaik, kawin lagi saya. Akhirnya saya browsing internet, saya cari obat infeksi paru tradisional, saya ketemu manggis. Saya suruh keluarga di Medan cari manggis, lagi gak musim katanya. Saya cari yang instan, ternyata keluar Samton. Saya penasaran, saya pelajari. Wah bagus ini, saya bilang. Saya cari agen, keluar agen Jakarta. Jadi saya pikir, nanti uang ditransfer, barang gak dikirim. Ya kan? Jadi saya coba cari, cari aja agen Medan. Ketemulah Ibu Susi. Itu suaminya Budi Eko Wiryanto, leader saya Pak Budi William. Lalu saya telepon Pak Budi, halo ini dengan Ibu Susi. Ya benar ini suaminya. Kenapa? Saya mau tanya masalah Samton Pak. Oh iya benar, tahu dari mana? Dari internet. Saya bilang gitu. Ibu mau? Bisa diantar Pak? Bisa. Ibu di mana posisinya? Rumah sakit Bayangkara. Saya bilang, oh ya saya antar Bu ya, nanti jam 3. Datang dia ngantar jam 3. Dia menyarankan saya beli 1 dus. Saya nggak punya duit, namanya udah 4 tahun sakit, tanah sudah terjual, gaji PNS tahu sendiri berapa, gaji polisi berapa, potong banknya lagi ya kan. Nah, jadi saya bilang nih, coba 1 aja dulu Pak, nanti kalau ada baru saya beli. Saya juga takut nanti dibeli, iya kalau banjur, kalau enggak, saya nggak punya duit lagi. Jadi jam 3 diantarkan, jam 4 saya minumkan ke suami saya, pokoknya setelah diantar saya minumkan. Maghrib dia marah sama saya. Ini mau bunuh aku ini katanya gitu. Lo mau bunuh, sakit perut mules katanya gitu kan. Saya telepon lagi Pak Budi. Pak kok suami saya perutnya sakit gitu. Oh ibu ada suaminya ada demam ya? Iya. Loh tadi kok gak bilang katanya gitu. Gak apa-apa Bu, teruskan aja. Nanti saya antarkan Joji kata dia dari Gamat. Jadi saya minumkan sekali, terus maghrib dia nggak mau, udah saya nangis kan, saya bilang kalau nggak mau minum obat aku pulang aja lah ke
tidur di rumah sakit 26 hari, satu bed itu berdua, bukan VIP, mana dapat VIP, orang gratis juga. Mau minta VIP nggak dikasih, golongannya nggak cukup. Jadi ya udah, saya nangis. Habis saya sholat isya, dia ngomong gini, "Mama, minumlah obatnya, Ma." Alhamdulillah, saya bilang gitu. Dia minum obatnya lagi kan, saya juga minum karena saya udah berapa lama nggak tidur kan. Katanya bikin tidur nyenyak, saya minum juga. Rupanya kami ketiduran berdua. Tiduran jam 1 malam, saya dibangunin sama suster. Kak, katanya gitu. Abang nggak pakai oksigen? Waduh, iya. Saya stres. Coba, terus saya bangunkan dia. Pak, bangun Pak, saya bilang gitu kan. Bangun dia kan. Nggak pakai oksigen? Enggak, kata dia. Kak, coba panas abang Kak. Dicek, panasnya bagus. Biasa setiap malam panasnya pasti tinggi. Alhamdulillah, kakak ada ganti obat ya? Katanya, enggak, masih obat yang hari Senin. Saya bilang gitu kan. Woi, apa ini ya, apa paten? Kata dia gitu. Alhamdulillah lah, saya bilang. Singkat cerita, itu hari Rabu, Kamis, Jumat, saya minum 3 hari. Suami saya buka infus. Sudah bisa duduk, sudah bisa tersenyum. Orang biasanya mau mandi dimandiin, mau makan disuapin, semua dilayani. Hari ketiga makan sendiri, nggak mau lagi disuapin. Alhamdulillah, saya bilang, karena kami bisa pulang hari Jumat, tapi hari Sabtu libur sama hari Minggu, saya nunggu dokter datang hari Senin. Akhirnya hari Senin kami baru pulang ke rumah, dibekalin obat sak resek, banyaknya dari Bayangkara. Sampai rumah, saya kasih suami nggak mau lagi minum obat, capek kata dia. Jadi hanya konsumsi Santon, kalau nggak salah itu 4 dus kami berdua, anak-anak juga ada pakai. Alhamdulillah suami saya sehat permanen. Sekarang badannya udah gemuk 85 kilo. Saya ambil kesimpulan, Santon ini benar-benar bantuin saya. Pertama, suami saya nggak jadi bang toib lagi, udah sadar. Yang kedua, saya bisa bermanfaat untuk orang tua ibu saya jantung koroner. Minum 2 botol, alhamdulillah sekarang nggak kumat lagi. Biasanya berobat 10 hari sekali, 800.000 paling kecil. Sekarang udah nggak minum obat dokter. Yang kedua, adik saya kandung perempuan kena kista 4 tahun. Minum 2 botol sama temu putih, sekarang sudah sembuh total. USG pakai yang 4 dimensi. Hasilnya nggak ada lagi kistanya. Dan banyak lagi tetangga-tetangga saya yang alhamdulillah sehat karena saya. Karena saya ngasih dia Santon yang saya ngobatin. Yang ketiga, paling saya